Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ustadz Dr. Darul Abdur MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi mengajar spesial strategi belajar mengajar. Nama saya Yeni Muzalifa, saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 3. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi mengajar spesial visual. Lanjut, di sini ada definisi strategi Mindmap. Mindmap atau peta pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Jadi sebagai strategi pembelajaran memberikan daya ingat yang berarti sebagai peserta didik dalam memaksimalkan kreativitas berpikirnya, karena dalam penerapan peta pikiran dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam belajar menata informasi tersebut. Lanjut, di sini ada strategi mengajar spesial visual. Aktivitas keseharian seseorang dalam lingkungan pendukungnya merupakan pangkal kebudayaan paling utama terhadap level kecerdasan seseorang. Jadi mendefinisikan kecerdasan visual spesial itu sebagai kemampuan untuk menangkap makna dari segala sesuatu yang dilihat dan diraba, dan menyediakan tempat dalam bentuk karya dua dimensi seperti itu. Lanjut, di sini ada satu strategi Mindmap. Penerapan metode Mindmap selain menggunakannya mencakup manajemen organisasi serta mengembangkan diri juga digunakan dalam pembelajaran. Pemetaan pemikiran Mindmap menggunakan teknik curah gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol atau gambar, dan melukisnya secara kesatuan di sekitar tema sentral seperti pohon dan akar, ranting dan daunnya. Jadi sebagai strategi pembelajaran memberikan daya ingat yang berarti bagi peserta didik dalam memaksimalkan kreatif pikirnya. Anak dapat meningkatkan keterampilan dasar yang dapat menerangkan atau peserta didik dalam belajar dan menata informasi. Lanjut, di sini ada prosedur penerapan strategi Mindmap. Tadi ada caranya juga ya. Caranya yang pertama, di sini ada memulai di tengah, ada pada halaman kosong buku atau kertas gambar dengan cara membuat atau menuliskan kategori kalimat. Jadi yang pertama itu kita siapkan pena dan peralatan tulis agar bisa memulai dengan halaman kosong tersebut. Yang kedua, ada sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal ke password, tuliskan dengan huruf tebal atau kapital. Jadi menulis topik utama pertama. Yang ketiga, menyusun untuk informasi yang ada dalam strategi kategori. Jadi yang pertama kita harus menyusun informasi terlebih dahulu. Yang keempat, tiap kata atau gambar harus sendiri dan memiliki garis tersendiri. Yang kelima, tarik garis dan kiatan dengan sentral informasi atau kata kunci. Yang keenam, gunakan garis lengkung untuk menghubungkan antara topik senta dan subtopik. Yang ketujuh, kembangkan Mindmap sesuai gaya Anda sendiri. Baik, di sini lanjut ada rekomendasi penerapan strategi Mindmap. Mengajar menggunakan Mindmap membantu siswa mengembangkan pikiran dalam suatu rangkaian yang terhubung, dan ini memberikan penerapan pada siswa bahwa semakin banyak informasi yang diketahui dan dipahaminya, maka semakin mudah siswa membuat Mindmap materi tersebut. Jadi pembelajaran dengan cara termudah. Mindmap ini pembelajaran dengan cara termudah untuk menempatkan informasi di dalam otak, dan juga penerapannya sangat efektif, kreatif, dan sederhana. Namun untuk mencerdaskan sebuah materi yang ada, jadi kita untuk memahami informasi itu kita harus memahaminya agar kita bisa memahami apa itu rekomendasi penerapan strategi Mindmap. Lanjut, di sini ada pendekatan kecerdasan jamak dan modalitas belajar.
Penggunaan strategi mengajar guru menggunakan mindmap mampu memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Siswa berangkai cabang-cabang perkembangan pengetahuan yang dipahaminya dalam bentuk area-area yang terhubung. Di antaranya area itu siswa bisa memberikan penjelasan singkat terhadap submateri. Jadi kecerdasan yang mengemukakan bahwa individu memiliki jenis kecanduan, yaitu kecerdasan verbal dan juga spesial, dan merupakan kecanduan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tentu dengan mencari secara aktif. Jadi siswa itu dapat memberikan penjelasan singkat terhadap submateri tersebut. Baik, lanjut. Tulis tangan dan pasir. Definisi tulis tangan dan pasir dalam membelajar upaya yang digunakan dalam pembelajaran agar siswa kategori tertentu mampu memahami materi dengan mudah. Yang kedua, strategi tulisan tangan dan pasir. Prosedur penerapan strategi tulisan tangan dan pasir. Baik, pendekatan kecerdasan jamak dan modelisasi belajar. Aktivitas belajar siswa menggunakan strategi menulis di atas pasir dan menulis di atas lengan, melibatkan kecerdasan kinestetik dan spesial. Jadi suatu strategi di mana menulis di pasir dan menulis di atas lengan itu bisa melibatkan kecerdasan suatu siswa. Menulis di udara, yaitu menulis di udara adalah teknik menulis visual yang dilakukan di udara. Jadi menulis di udara itu seperti enak ngomong tuh tebak kata ya. Kita nulis ini tapi dia tidak kelihatan, tapi dia bisa menebak katanya tersebut. Lanjut. Membaca peta. Definisi membaca peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan melalui berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang dicetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Jadi merupakan sebuah proses dalam memahami bentuk penggambaran yang terdapat pada isi muka peta. Topografi yang berada relief, perairan, vegetasi, dan hasil budaya. Strategi membaca peta. Rekomendasi penerapan strategi membaca peta, mendekatkan kecerdasan jamak dan modelisasi belajar. Baik, di sini ada movie learning. Movie learning bahasa Inggris adalah proses atau aktivitas nonton film tertentu sebagai bagian proses pembelajaran terhadap suatu objek atau tema tertentu. Jadi merupakan sebuah strategi pembelajaran yang mengaitkan di mana di situ terdapat konsep pembelajaran dengan tayangan film dan keseluruh materi pembelajaran melalui diri sendiri yang diinginkan, terangkan, dan pikirkan yang akan diputar. Jadi sebuah proses pembelajaran terhadap suatu objek atau tema tertentu yang di situ berbasis tayangan film. Lanjut, tebak angka dalam warna. Yang dimaksud tebak angka dalam warna adalah menebak angka yang bersamar dalam kumpulan bintik-bintik sebagai bentuk kumul fase warna angka. Jadi seseorang yang buta warna biasanya mengharuskan kamu menebak angka dalam gambar. Contohnya seperti ketika kita di sini ada contohnya ya. Nggak ada contohnya di sini ya. Pokoknya tebak angka itu seperti kita tuh membuat titik-titik, di titik-titik tersebut tuh kita menulis angka 7, tapi di situ terdapat titik-titik tapi beda warna. Jadi kita bisa membedakan itu angka apa dan itu huruf apa, seperti itu. Baik, flashcard. Flashcard adalah kartu pelajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai media melalui aktivitas permainan. Jadi flashcard itu kartu yang berisi gambar atau tulisan terhubung dengan konsep. Contohnya seperti sebuah gambaran yang sudah digambar tapi terus ditempel di dinding. Kayak seperti contoh kita membuat gambaran kuda-kudaan terus kita tempel di atas karton. Nah, kayak contoh gambar hewan seperti anak-anak itu ada hewan jerapah, ada hewan gajah. Nah, itu juga
contoh dari pembuatan flashcard tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Inilah penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.